Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik yang setia beribadah dan rajin untuk datang ke Kids Impact untuk mencari Tuhan. Hari, hari ini Kak Ana akan menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik masih ingat firman minggu lalu? Ada yang masih ingat? Minggu lalu ceritanya tentang Roh Kudus. Adik-adik percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup baru di pelajaran yang minggu pertama kemarin. Hari ini kita akan belajar Roh Kudus sebagai Roh penolong. Adik-adik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis adik-adik. Kemudian kita mau berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tuhan urapi hati dan pikiran kami. Tuhan berikan hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap dengan buku catatannya? Yuk kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 16 sampai 31. Kak Ana akan bacakan, nanti karena ayat hari ini panjang, Kak Ana akan bacakan sebagian, nanti adik-adik bisa lanjutkan lagi ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita mau buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di sini Kak Ana bacakan, nanti adik-adik bisa lanjutkan lagi ya sampai ayat yang ke-31. Nah, hari ini kita mau belajar, tadi judulnya Roh Kudus adalah Roh Penolong. Adik-adik tahu apa artinya penolong? Penolong adalah orang yang suka menolong. Di sini siapa yang suka menolong? Karena kasih berapa pertanyaan ya, siapa yang suka menolong orang tuanya di rumah untuk membereskan tempat tidurnya? Wah, hebat semua adik-adik di sini semuanya rajin membantu orang tuanya ya. Sekarang lagi, siapa yang suka membantu adiknya mengerjakan PR? Wah, banyak sekali yang membantu adiknya. Adik-adik Kids Impact luar biasa. Nah, seperti yang kita lakukan, kita menolong orang tua kita menolong adik kita yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus juga akan menolong kita. Nah, dari ayat firman tadi kita belajar Tuhan Yesus, kisah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya sedih karena merasa ditinggalkan dan gak punya lagi guru yang menjadi teladan. Biasanya mereka selalu ikutin Tuhan Yesus kemanapun. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka gak bisa lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka gak bisa lihat, tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berjanji adik-adik, Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak di mana itu Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam hati kita.
Pertanyaannya sekarang, apakah adik-adik sudah percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita? Sudah? Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hati kita dan memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Kita percaya ketika ada Roh Kudus, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati dan Roh Kudus akan menolong kita. Tapi gimana Kak caranya supaya Roh Kudus bisa tolong kita? Nah, Kak Ana kasih tahu ya kuncinya ya. Yang pertama kita harus rajin untuk berdoa. Kita harus rajin untuk berdoa, membaca firman, juga menyembah Tuhan. Nah, adik-adik di sini siapa yang setiap hari sudah rajin untuk berdoa kepada Tuhan? Semuanya angkat tangan, adik-adik Kids Impact semuanya luar biasa. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita dan kita rajin berdoa, percayalah doa kita membuat Roh Kudus aktif untuk menolong kita. Roh Kudus akan selalu siap. Kalau kita lagi membutuhkan pertolongan, dia akan selalu menolong kita. Nah, Ana akan baca, akan ceritakan beberapa kisah ya tentang Roh Kudus. Nih contohnya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Gimana caranya kita berbicara dengan Roh Kudus? Adik-adik di sini ada yang sudah bisa berbicara dengan Roh Kudus? Gimana caranya adik-adik supaya tahu suara Roh Kudus? Seringkali kita bisa dengar dari hati kita, tapi kita harus bisa bedakan antara suara Roh Kudus atau suara hati kita. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Karena bahwa ada sebuah hati, ada Roh Kudus, dan ada diri kita sendiri nih. Jadi dalam hati kita nih, ada dua suara nih. Ada suara Roh Kudus dan ada suara kita. Nah, contohnya nih, Kak Ana punya cerita. Jadi Kak Ana pernah mengalami suatu ketika Kak Ana ditinggal sama orang tua Kak Ana pergi, mau ditinggal pergi. Sebelum pergi, mama Kak Ana sudah siapin makanan untuk Kak Ana, juga sebuah kue coklat yang enak sekali. Nah, sebelum pergi, mama berpesan, kuenya jangan dimakan karena itu punya orang lain. Terus mama bilang, janji ya, jangan dimakan kuenya gitu. Mama mau pergi dulu gitu. Oke, Ma, gitu. Terus mama pergi nih. Tapi hari itu mama karena perginya lama sekali, nggak pulang-pulang sampai sore. Nah, tiba-tiba Kak Ana mulai lapar, ya kan? Terus pas buka di meja, lihat ada kue itu, kue kesukaan kakak. Nah, mulai timbul suara-suara. Kayaknya kalau aku makan sedikit, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Terus tiba-tiba ada suara Roh Kudus, jangan dimakan. Tadi kan mama sudah berpesan, gak boleh dimakan gitu kan. Terus, tapi kalau aku makan sedikit aja, pasti mama gak akan marah. Terus Roh Kudus kembali bilang, jangan, kamu tadi sudah janji loh, gak akan makan. Tapi aku mau makan sedikit aja, pasti gak akan ketahuan gitu. Roh Kudus bilang lagi, kalau kamu ingkari janji, nanti ada banyak yang sedih. Mama akan sedih juga orang yang akan menerima kue itu. Akhirnya Kak sadar dan Kakak enggak makan kue itu. Nah, itu sebagai contoh tadi Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita akan melakukan kesalahan. Dia akan ingetin nih, kalau yang kita lakukan itu nggak benar, akan ada suara hati yang akan katakan, jangan, jangan. Nah, seringkali kita pasti masih bandel ya, kita pasti pasti mau, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan. Dan percayalah ketika Roh Kudus mengingatkan dan kita mendengarkan, kita akan menyukakan hati Tuhan. Terus ada lagi contoh mendengar suara Roh Kudus ya. Ketika adik-adik mungkin di sekolah nih, mau ulangan ya kan.
Semalam sudah belajar ya kan, belajar sepanjang hari sudah diinget nih. Pas mau sekolah besoknya mau ujian kan, pasti adik-adik akan berdoa dulu. Ingat ya tadi ketika kita berdoa kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Pas adik-adik berdoa, Roh Kudus siap nih nolong adik-adik kalau adik-adik mengalami kesulitan. Nah, kan mulai ngajarain tugasnya. Tugas pertama gampang buat adik-adik bisa kerjain dengan mudah. Kedua, ketiga, akhirnya di soal yang ke-10 adik-adik lupa nih jawabannya. Ya kan? Padahal kemarin sudah belajar, sudah diingat-ingat, tapi lupa gitu kan. Terus adik-adik berdoa lagi nih, Roh Kudus tolong aku gitu. Aku lupa nih gitu. Apa ya jawabannya ya? Nah, nanti Roh Kudus akan menolong adik-adik mengingatkan. Nanti tiba-tiba ada di dalam pikiran adik-adik, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ingat jawabannya. Dan adik-adik bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik. Itulah 2 contoh suara Roh Kudus. Yang pertama tadi Roh Kudus akan mengingatkan kita nih kalau salah. Yang kedua tadi akan menolong kita. Kalau kita kesulitan, Roh Kudus akan tolong kita. Yang berikutnya, Roh Kudus juga akan selalu menolong kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, ini juga Kak Ana pernah mengalami suatu hari Kak Ana pergi untuk nengok teman Kak Ana yang lagi sakit. Nah, ini lagi ada, ingat ya tadi di dalam hati ada suara kita sama suara Roh Kudus. Nah, ketika datang nengokin teman Kak Ana, dia lagi sakit di rumah sakit, disuntik ya kan, diinfus. Terus dia minta untuk doakan. Tapi Kak Ana takut nih mau berdoa untuk dia gitu kan. Tapi Roh Kudus bilang jangan takut karena kita punya kuasa gitu. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan akan bekerja. Ketika kita percaya, Roh Kudus yang akan menolong kita gitu. Jadi ketika kita berdoa untuk teman kita sembuh, percayalah bahwa teman kita pasti sembuh. Nah, akhirnya Kak Ana menguatkan hati dan doain teman Kak Ana. Nah, sudah doain dalam nama Tuhan Yesus sembuh terus pulang. Pas pulang nggak ada apa-apa nih. Tapi ketika besoknya dikasih tahu ternyata dia sudah sembuh. Jadi itulah kuasa yang Tuhan beri untuk setiap kita. Jadi adik-adik percaya bahwa dalam diri kita ada kuasa dari Tuhan. Oke, jadi kita belajar 3 hal ya hari ini. Roh Kudus sebagai penolong. Yang pertama, Roh Kudus akan bekerja aktif ketika kita berdoa dan memuji Tuhan. Ketika kita memuji-muji Tuhan, percayalah Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita akan berlimpah-limpah dan akan meluap-luap. Selalu minta agar Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus, agar hati kita melimpah dengan Roh Kudus. Terus ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, sudah melimpah, maka kita akan merasakan penyertaannya, kita akan merasakan pertolongannya. Adik-adik akan merasakan Roh Kudus akan membimbing kita untuk menjauhi yang salah gitu. Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita tidak melakukan kesalahan. Lalu Roh Kudus juga akan membimbing kita untuk menolong kita untuk hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Tadi sesuatu yang lupa, ketika ulangan ujian lupa, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kemudian Roh Kudus juga akan menyertai kita dan mengingatkan kita bahwa setiap kita mempunyai kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Jadi mulai dari sekarang adik-adik jangan takut, adik-adik jangan khawatir karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik yang akan selalu menolong adik-adik. Oke, sekarang kita akan belajar ayat emas hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Oke, ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Oke, demikian firman hari ini. Semoga adik-adik sejak saat ini menjadi anak yang semakin rindu akan Tuhan, terus mencari-cari Tuhan, dan rindu untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan percaya adik-adik, ketika adik-adik dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik akan penuh dengan kuasa, adik-adik akan bisa melakukan hal-hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Demikian pembelajaran firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk mari adik-adik kita satu dalam doa. Kakak ajak setiap adik-adik untuk lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan seorang penolong bagi kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kiranya Tuhan Engkau tambahkan Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami untuk terus menolong dan menuntun setiap langkah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami bisa menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.